wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Melidia Nasari. Saya Balinda Ejeti Salmalina. Saya Amina Bilkisti. Saya Cintia Sapina. Saya Bunga Yorinda. Saya Anissa Alifalsabila. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Amina Bilkisti. Untuk Amina, saya persilakan. Baiklah, saya Amina Bilkisti. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS yang berjudul Perbedaan Perdagangan Antar Pulau dengan Perdagangan Antar Negara. Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri mencakup satu wilayah negara, sedangkan perdagangan antar negara menjangkau beberapa negara. B. Cara pembayaran. Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan macam-macam mata uang atau valuta asing. C. Sistem distribusi. Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan sistem distribusi tidak langsung. D. Peraturan yang berlaku. Peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antar negara lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Pada perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya 2 negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada 2 negara tersebut. E. Tingkat persaingan. Oleh karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara, maka tingkat persaingan perdagangan antara negara lebih ketat dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. F. Satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. Pada perdagangan dalam negeri biasanya dilakukan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku di dalam negeri. Namun untuk perdagangan internasional, ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional. G. Biaya angkutan. Pada perdagangan internasional diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri. Hal ini terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan. H. Tatap muka langsung penjual dan pembeli. Pada perdagangan dalam negeri, antara penjual dan pembeli dapat bertatap secara langsung. Akan tetapi, dalam perdagangan internasional bagi penjual dan pembeli, untuk bertatap muka secara langsung tidak mudah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Alifsalsabila. Baiklah, saya Anissa Alifalsabila. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Guna mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur, sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang terbesar di sekitar garis khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 8 juta kilometer. Wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia sekitar 2/3 dari total wilayah Indonesia dan sisanya merupakan wilayah daratan. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun ekonomi laut meliputi industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri barang dan jasa terkait. Kesamaan dari kedua hal tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan laut sangat melimpah mulai dari dalam, dasar, sampai di atas permukaannya. Namun, nelayan Indonesia masih banyak yang terjebak di kemiskinan. Padahal,
Produksi perikanan terus meningkat akibat daya saing domestik yang lemah, membuat kegiatan transportasi laut maupun pemanfaatan sumber daya mineral masih dilakukan oleh pihak asing. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Data Food and Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah diekspor dan dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dan potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri, bioteknologi kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baldina Izeti Samalina. Baiklah, saya Baldina Izeti Samalina akan melanjutkan materi selanjutnya. Berikut potensi sektor maritim dan kelautan Indonesia terhadap perekonomian nasional negara. 1. Potensi perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan seperti tuna, cakalang, udang, pelagis kecil, dan lainnya. Potensi marinikultur, rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara. 2. Potensi wisata bahari. Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Berbagai objek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan adalah pantai, keragaman flora dan fauna, taman, alam, budaya, maupun olahraga. 3. Potensi pertambangan dan energi pesisir laut. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas dan bahan tambang yang besar. Kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum dikelola dengan baik. 4. Potensi transportasi laut. Berdasarkan statistik transportasi Indonesia, jumlah kapal pelabuhan di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 832,6 ribu unit dengan jumlah ukuran kapal sebesar 1.550 GT. 5. Potensi industri maritim. Industri maritim nasional yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah industri galangan kapal. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bunga Yolinda. Baiklah, saya Bunga Yolinda, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 6. Potensi bangunan kelautan. Sektor bangunan kelautan merupakan potensi ekonomi maritim dan kelautan di antara berasal dari kegiatan penyiapan lahan sampai konstruksi bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal di wilayah pesisir dan laut. 7. Potensi jasa kelautan. Jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber menerima devisa negara melalui beberapa kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan. Kegiatan tersebut meliputi jasa pelayanan pelabuhan. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Diversifikasi sumber daya pertambangan. Pertambangan sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan kelautan mempunyai potensi yang cukup besar. 2. Pengembangan pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien dalam bidang kelautan, sehingga pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapatkan prioritas. 3. Pembangunan perikanan. Salah satu persoalan perdasar dalam pembangunan perikanan adalah lembahan akurasi dalam statis perikanan. 4. Perdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri. 5.
armada angkutan laut menjadi tamu di negeri sendiri. Wawasan Pembangunan Nasional adalah wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah. 6. Pelabuhan umum dan perikanan, pintu masuk yang mahal. Pelabuhan adalah pusat aktivitas perekonomian kelautan, sehingga keperdagangannya sangat diperlukan dan pembangunan kelautan. 7. Pengembangan industri maritim. Industri maritim merupakan salah satu industri strategi yang dipilih sebagai suatu bagian dari berbagai ujung tombak. 8. Bangunan kelautan, dis with the nature. Pembangunan konstruksi di pesisir dan laut memerlukan kemampuan rekayasa yang sesuai dengan kondisi alam. 9. Jasa kelautan. Jasa kelautan yang terdiri dari segala jenis kegiatan yang bersifat menunjukkan dan pemelancaran kegiatan sektor kelautan seperti jasa pelayan pelabuhan. Sekian penjelasan materi dari kami, selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkesan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.